Puasa bikin orang diabetes, Alzheimer, bahkan stroke. Yang bener, tidak semua orang disarankan dan juga aman menjalani puasa. Jadi, boleh nggak nih penderita diabetes puasa? Sebelum memutuskan untuk berpuasa, ada baiknya pengidap diabetes juga melakukan pengecekan gula darah secara reguler ke dokter atau juga mungkin ke rumah sakit. Pengidap diabetes dianjurkan jangan berpuasa karena bisa membuat kadar gula darah menjadi tinggi atau rendah, di mana ini merupakan kondisi yang cukup rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung kembali lagi di Beruntungs Berita Untungs ya. Bagaimana puasanya? Masa udah bolong nih, baru awal-awal nih. Nah, semoga di Ramadan ini menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih berkualitas dibanding sebelum-sebelumnya. Bicara mengenai puasa, benar gak sih kalau puasa itu ternyata malah bikin kita diabetes, stroke, atau juga Alzheimer? Puasa diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, termasuk bagi pengidap diabetes. Namun sebelumnya perlu dipahami, tidak semua orang disarankan dan juga aman menjalani puasa. Jadi boleh nggak nih penderita diabetes puasa? Nah, jangan di skip dulu. Mari kita ulas lebih dalam. Bukan tanpa alasan, berpuasa dikhawatirkan bisa memberi dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh pengidap diabetes. Namun sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Bila puasa dilakukan dengan cara yang sehat, justru dapat membantu memperbaiki berbagai kondisi kesehatan. Salah satunya adalah kadar gula darah yang menjadi masalah utama pengidap diabetes. Lantas, apa pengaruh puasa terhadap kadar gula darah? Berikut pembahasannya. Saat berpuasa, seseorang tidak makan dan tidak minum selama hampir 14 jam, yaitu mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Agar bisa tetap bertahan, tubuh akan menggunakan gula yang disimpan di dalam hati dan otot untuk menghasilkan energi selama berpuasa. Nah, itulah mengapa saat berpuasa, kadar glikogen dan glukosa dalam tubuh akan mengalami penurunan yang memicu tubuh menjadi lemas dan kepala agak-agak pusing gitu rasanya. Namun, melalui cadangan energi yang berasal dari gula tersebut, tubuh mampu bertahan tanpa asupan makanan dan minuman selama sekitar 8 hingga 10 jam. Bila cadangan energi tersebut sudah habis, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi berikutnya. Nah, pembakaran lemak inilah yang akan membuat berat badan berkurang. Melalui pengurangan atau juga menjaga berat badan, kadar gula dalam darah pun bisa dikendalikan. Itulah mengapa puasa yang dilakukan secara teratur bisa memberi dampak baik bagi pengidap diabetes. Dan gak hanya itu, puasa secara teratur juga dipercaya dapat mengurangi resiko resistensi insulin yang menjadi pemicu penyakit diabetes. Meskipun begitu juga, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sebelum memutuskan untuk berpuasa, ada baiknya pengidap diabetes juga melakukan pengecekan gula darah secara reguler ke dokter atau juga mungkin ke rumah sakit. Jika sebelum bulan puasa kadar gula darah terkontrol dengan baik, maka biasanya dokter akan membolehkan puasa. Namun, bila tidak, pengidap diabetes dianjurkan jangan berpuasa karena bisa membuat kadar gula darah menjadi tinggi atau rendah, di mana ini merupakan kondisi yang cukup rawan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika pengidap diabetes ingin berpuasa, dan hal terpentingnya adalah jangan pernah melewatkan makan sahur. Pastikan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang menghasilkan energi secara lambat yang membuat tubuh kenyang lebih lama, seperti nasi, gandum, kacang-kacangan, serta hindari mengkonsumsi makanan yang asam. Porsi makanan saat puasa juga perlu disesuaikan, yaitu 50% saat sahur, 40% saat berbuka puasa, dan 10% ketika waktu tarawih. Pastikan juga kebutuhan cairan saat berpuasa terpenuhi dengan minum air putih yang banyak saat berbuka dan juga saat tarawih. Pengidap diabetes tipe 2 juga disarankan tetap aktif berolahraga selama bulan puasa. Tetapi durasi dan intensitasnya perlu dikurangi karena aktivitas fisik yang berlebihan bisa menyebabkan hipoglikemia atau gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal. Penusukan jarum ke dalam kulit untuk memeriksa kadar gula darah
tidak membatalkan puasa. Jadi nggak perlu khawatir untuk memeriksa kadar gula darah secara teratur selama berpuasa. Apalagi bila terasa ada keluhan atau juga gejala dari gula darah rendah atau juga tinggi. Nah, meski demikian, pengidap diabetes dianjurkan untuk membatalkan puasa bila kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter atau lebih dari 300 mg per desiliter. Jadi pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat sebelum menjalankan ibadah puasa. Nah, setelah melihat tayangan ini, jangan dipelintir-pelintir tapi ya guys ya. Karena merasa menderita diabetes, terus karena lihat tayangan ini langsung ambil kesimpulan nggak usah puasa. Dikutip dari headline, beberapa penelitian telah menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan kontrol gula darah yang sangat berguna bagi mereka yang beresiko terkena diabetes. Faktanya, satu penelitian pada 10 orang dengan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa puasa intermiten jangka pendek secara signifikan menurunkan kadar gula darah. Puasa intermiten adalah puasa untuk mengontrol konsumsi makan, terutama berkaitan dengan mengurangi jumlah kalori. Sementara itu, tinjauan di tahun 2014 lainnya menemukan bahwa puasa intermiten dan juga puasa alternatif sama efektifnya dengan membatasi asupan kalori untuk mengurangi resistensi insulin. Penurunan resistensi insulin dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, memungkinkannya mengangkut glukosa dari aliran darah ke sel dengan lebih efisien. Perlu diingat bahwa beberapa penelitian telah menemukan bahwa puasa dapat mempengaruhi kadar gula darah secara berbeda untuk pria dan juga wanita. Nah, selain itu, kalian pernah dengar nggak tentang intermittent fasting? Nah, belakangan ini lagi populer di kalangan pegiat media sosial, terutama yang lagi ngikutin pola hidup sehat. Namun ternyata Rasulullah SAW udah pernah melakukannya guys. Hal ini menunjukkan ajaran Islam soal kesehatan nggak pernah ketinggalan oleh zaman. Maka nggak heran, banyak orang yang berpuasa selain untuk ibadah, juga ditujukan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, pada saat intermittent fasting masih boleh minum air. Maka itu bedanya dengan puasa ibadah. Bagi orang muslim, intermittent fasting ini juga bisa menjadi salah satu metode untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Tak hanya bagi orang yang sedang diet untuk menurunkan berat badan atau juga untuk menyembuhkan diabetes, intermittent fasting juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada beberapa minuman yang disarankan oleh Dr. Zaidul Akbar untuk orang yang sedang menjalankan intermittent fasting. Di antaranya ada teh hijau, teh hitam atau white tea atau juga kopi tanpa gula, jeruk nipis dan madu. Yuk, kita kurang-kurangin makan gorengan sama es buah. Bukan bermaksud ngelarang guys ya. Kalau teman-teman jualan ya jualan aja terus ya. Tapi kalau tiap hari itu resikonya bisa ditanggung sendiri deh nanti. Bahaya buat gula darah kita. Nah, buat kalian yang coffee addict, boleh juga nih ngopi. Tapi kopi yang disarankan untuk diet itu kopi yang tidak pakai gula. Hal ini karena kopi baik untuk membakar lemak dan meningkatkan metabolisme. Melansir dari laman Life Science menjelaskan bahwa potensi manfaat puasa dan kondisi tubuh saat melakukan puasa, selama berpuasa, tubuh melakukan sejumlah adaptasi metabolisme untuk tetap berfungsi optimal tanpa adanya bahan bakar atau makanan eksternal. Dalam beberapa jam pertama puasa, tubuh menggunakan simpanan glikogennya untuk energi. Setelah habis, ada saklar metabolisme, di mana tubuh mulai memecah asam lemak menjadi keton yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Nah, selain untuk diabetes, puasa ini bagus banget guys buat kecerdasan otak kita. Dan ilmuwan barat sudah meneliti hal itu. Puasa memang memberi manfaat untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak secara menyeluruh. Salah satu di antaranya adalah fungsi kognitif otak atau kemampuan berpikir dan mengingat. Studi pada hewan menemukan bahwa puasa merangsang produksi protein dalam sel saraf yang disebut dengan Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Protein ini berperan penting dalam proses belajar dan memori serta membentuk sel saraf baru yaitu hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan juga memori. Meski begitu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat ini pada manusia. Bukan cuma fungsi kognitif, BDNF yang diproduksi tubuh saat puasa juga membuat sel saraf atau neuron di otak lebih tahan terhadap stres. Ini karena BDNF mengaktifkan jalur sinyal saraf yang merespons stres di otak.
Sel-sel otak baru yang terbentuk pun cenderung lebih kuat, efisien, dan mampu mengatasi tekanan stres yang mungkin muncul sehari-hari. Dan selain itu, kadar lemak yang turun saat puasa membuat sel tubuh Anda terbebas dari tekanan. Dan ini berarti sel-sel di tubuh termasuk otak menjadi lebih sehat. Bahkan Texas Medical Center menyebut seseorang dengan sel-sel tubuh yang terbebas dari tekanan cenderung memiliki umur yang lebih panjang. Masya Allah. Kalau dipikir banyak banget ya manfaat dari puasa yang udah diteliti dan diriset oleh para ilmuwan. Nah, hal ini menunjukkan Allah menyuruh kita untuk berpuasa karena banyak hal baik yang terkandung dalam puasa tersebut. Bagi muslim yang gak ada riwayat penyakit tertentu atau uzur tertentu, paksain diri untuk tetap berpuasa. Karena ini wajib ya. Malu ya udah gede nggak puasa terus nongkrong di warteg dan sedang berpuasa disarankan jaga pola makan ya dengan makan makanan yang sehat dan penuh serat. Dan perbanyaklah amalan-amalan yang belum sempat kita lakukan pada saat di luar bulan Ramadan. Kita mulai dari langkah-langkah kecil semampu kita. Guys, jika dirasa ini menarik, silahkan lanjut aja diskusi ini di kolom komentar. Selamat berpuasa. Semoga Ramadan ini menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Share sebanyak-banyaknya tayangan ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.